Ya pemirsa, kita ke berita lainnya. Sosok Mama Gufron belakangan menjadi sorotan publik. Pria bernama asli Ius Sugriman ini mengaku bisa berbicara dengan hewan yang tak masuk akal. Dirinya juga mengaku bisa melakukan panggilan video dengan malaikat maut. Ya, sementara itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI sejauh ini menemukan 10 poin ajaran yang menyimpang dari Mama Gufron. Khawatir publik terbawa dengan ucapan tak berdasar dari Mama Gufron, Majelis Ulama Indonesia bersuara. MUI Kabupaten Malang telah mengundang Mama Gufron namun tak pernah digubris. Kalau kita kembali ke Al-Quran dan hadis, sebenarnya hal yang wajar, biasa-biasa saja. Hanya saja dari publik kurang adanya ta'aruf atau tabayun, enggak merapat silaturahmi ke pondok, apalagi di medsos yang di-framing dengan sepenggal-sepenggal. Sebenarnya, ya mohon maaf, sebenarnya sudah dari perwakilan MUI Malang sudah tabayun ke sini. Bahkan beliau dengan dikasih penjelasan para ustadz, beliau bilangnya cukup, terima kasih, nggak ada apa-apa kok. Dari dulu malah nggak pernah ada apa-apa, David nggak ada apa-apa kok Bu. MUI pun menemukan sejumlah ajaran yang menyimpang dari Mama Gufron. Pak Gufron atau yang dikenal dengan Mama Gufron ini adalah berada di Kabupaten Malang, maka ini kasus lokal yang sedang ditangani oleh Majelis Ulama Kabupaten Malang. Ya. Jadi pada prinsipnya MUI itu kan punya tugas dua utama tugasnya. Ya, yang pertama adalah melayani umat, dalam hal ini adalah Khodimul Ummah, yang kedua adalah Sodiqul Hukumah. Di antara Khodimul Ummah, melayani umat itu adalah Himayatul Ummah Anil Aqidah Al-Fasidah, yaitu menjaga, memelihara umat ini jangan sampai memiliki atau tercemari atau mengikuti akidah yang rusak. Karena itulah kalau kita melihat video-video yang beredar dari Pak Gufron atau Mama Gufron ini, kita sudah bisa melihat bahwa ini ada beberapa hal yang menimbulkan persoalan serius terkait dengan keagamaan kita. Misalkan ketika pernyataan-pernyataan beliau yang beredar itu bisa berkomunikasi dengan malaikat, dengan binatang, dan kemudian bisa memanggil malaikat apa yang dijelaskan, misalkan malaikat trompet, pemegang trompet atau Israfil dan seterusnya. Maka hal-hal yang demikian ini adalah berbahaya pada akidah umat. Karena itulah MUI punya tugas Himayatul Ummah, menjaga dan memelihara akidah umat dalam konteks hal ini. Nah, karena ini adalah wilayahnya adalah di Kabupaten Malang, maka ini adalah kita menunggu apa dilakukan oleh MUI Kota Malang. Jadi MUI itu bila mana ada pemahaman yang menyimpang dari 10 kriteria yang telah dirumuskan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam Rakernas pada tahun 2007, maka kemudian bila menyimpang, maka MUI itu punya tugas, satu yaitu membina, meluruskan pemahaman semacam ini. Dan juga kebetulan saya yang di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah mengedukasi dan mensosialisasikan putusan-putusan Majelis Ulama Indonesia ini supaya masyarakat memiliki pemahaman yang benar sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah yang telah diistihadi oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas Pondok Pesantren Unik Nusantara Malang, sudah ada rekan kami Farah Manhilah yang akan berbincang dengan pengurus Pondok Pesantren. Silakan Farah. Iya, saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Unik di Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Pemirsa, tepatnya di aulanya yang menjadi salah satu pusat kegiatan dari santriwati Pondok Pesantren Unik di Malang. Dan pemirsa, saya juga sudah bersama dengan Kepala Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Unik, Bapak Ustadz Ubat Aminullah. Selamat siang, Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Farah. Ustadz, menyikapi situasi yang sedang viral saat ini, Ustadz, bagaimana kondisi di Pondok Pesantren Unik sendiri terkait usai viralnya kontroversial dari Abah Mama Gufron ini, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk kegiatan di pesantren, ini perlu saya garis bawahi.
karena beredarnya dengan kalimat sesat yang difatwakan MUI, sebenarnya kita sudah sampaikan, ini akidah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Bahkan tidak ada satupun yang pelajaran yang menyimpang dari ajaran Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Dan dari viralnya media yang begitu ramai yang dipotong-potong oleh media sosial orang lain yang saya kira yang tidak bertanggung jawab, ini nggak merubah kegiatan pesantren menjadi kemudian lemah ataupun jamaah lainnya, artinya biasa-biasa saja, aman-aman saja. Cuman ini yang ingin saya sampaikan sebelum lebih jauh ya Mbak ya, dari beberapa yang disampaikan dari pihak MUI ataupun media tadi, saya menonton dari tayangan ulang, ini seolah-olah menggiring opini pesantren unik atau Abuya Gufron ini dapat undangan dari MUI, kemudian tidak mau hadir. Kenyataannya pertama kali MUI datang ke pesantren itu ditemukan dengan Abuya, bahkan makan bareng di atas. Ketika Abuya Muhammad Gufron bertanya, monggo ada yang menanyakan, oh udah cukup Abuya, cukup dengan ustadz-ustadznya. Pertama. Yang kedua kali MUI bersama dari Muspika dan lain sebagainya datang, kita yang nemuin. Ada 10 pertanyaan yang ditanyakan yang menurut mereka katanya itu pun dalam kutip karena memang dari framing video menyimpang dari agama. Saya sampaikan, ingat Pak, di dalam ajaran pesantren ini ada beberapa mata pelajaran yang memang 14 pan diajarkan di pondok-pondok Nahdliyin. Kalau dari pihak MUI ataupun siapa saja yang ingin mengecek, di sini ada ratusan kitab yang diajarkan pada para santri. Satu saja kalau ditemukan akidahnya Syiah atau Wahabiyah, bubarkan pesantren. Bagaimana tidak, karena Abuya sendiri ini mustasyar di PCNU-nya Semampir. Bahkan sampai dini hari Abuya ini masih menjabat di MUI Semampir sebagai penasehat. Itu yang perlu diketahui. Maka ketika Pak Khalil Nafis mengatakan dia dengan adanya beredar framing video tanpa ada tabayun yang jelas, yang setelah kita tabayunkan sedemikian rupa 10% saja ini nggak di-up oleh media ataupun lembaga MUI. Saya katakan ini tidak objektif dalam hal mengukur kesesatan. Andai kata saya bertemu dengan Khalil Nafis, Pak Khalil Nafis, saya pengen tahu definisi sesat pesantren unik. Ini perspektifnya dari akidah, narasi atau perbuatan. Saya kira beliau ulama, lebih paham. Jadi saya ingin menjelaskan itu dulu, bahwa tidak ada surat undangan resmi dari MUI kepada kita. Kalau beliau datang, kita hadapi. Pertama kali ketemu sama Abuya Gufron, jangan sampai akhirnya TV One jadi jelek bang, ngapunten. TV One ada pembahasan pesantren unik diundang oleh MUI tidak menggubris karena yang menyampaikannya presenter. Nah ini narasi-narasi yang menurut saya akan lebih membahayakan kepada masyarakat umum, bahkan akan lebih mengakar ini, sehingga asumsinya oh berarti benar pondok pesantren unik ini pengecut, penakut. Tidak, kita welcome 24 jam. Baik, terima kasih banyak Ustadz Ubat Aminullah atas penjelasannya. Pemirsa, demikian wawancara saya dengan Kepala Madrasah Hadiniyah Pondok Pesantren Unik, dan kami juga masih menunggu tabayun atau pertemuan dari MUI dan juga Pondok Pesantren Unik di Malang, Jawa Timur. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Farah Manila atas laporannya dan selamat kembali bertugas.